Hello everyone, here we will explain material about the Sunnah sebagai dalil hukum Islam. We are from the group 2. The subject is Usul Fiqih. In the lecture, Syekh Anwar Habibi Siregar MH Haka. Okay guys, enjoy writing. Let's go. Hai semua, di sini saya Alfian, NIM 2320100118. Di sini saya dari kelompok 2 PAI 3 sebagai materi pertama. Saya Muhammad Ridho Munte dengan NIM 2320100116 dari kelompok 2 PAI 3 pemateri yang kedua. Halo semua, di sini saya Habib Rizik Musafin dengan NIM 2320100179 dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin-poin penting dalam judul makalah Sunnah sebagai dalil hukum Islam. Yang pertama, yaitu ada definisi sunnah, dan yang kedua, ada macam-macam sunnah, dan yang ketiga, ada tujuan sunnah. Let's go. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang mana materi kita tadi ialah ataupun pembahasan kita pada kali ini sunnah sebagai dalil hukum Islam. Yang mana saudara kita tadi telah menjelaskan apa itu definisi sunnah. Yang kedua ialah apa itu macam-macam sunnah, dan yang ketiga ialah apa itu fungsi sunnah. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas yang keempat, yaitu masalah periwayatan hadis atau sunnah, dan yang kelima ialah kebenaran khabar dari segi ibadah yang digunakan. Di sini saya akan membahasnya, dan yang terakhir ialah penjelasan sunnah terhadap hukum dalam Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tema saya yang berjudul di sumber budaya hukum dan kedudukan sebagai sunnah sebagai sumber budaya hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, di mana materi pertama ialah definisi sunnah. Sebagaimana yang harus kita ketahui bahwa sunnah ialah salah satu sumber hukum Islam yang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Yang dimana sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam sumber-sumber hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sunnah. Sunnah ialah segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dimana didengar, yang dimana keluar dan didengar oleh para sahabat, dan kemudian para sahabat melaksanakannya dan melakukan perbuatan tersebut. Dalam usul fikih atau fikih, sunnah ialah apabila segala sesuatu yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dikerjakan maka tidak akan mendapatkan dosa, juga tidak akan mendapatkan pahala. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai macam-macam sunnah. Sunnah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian sunnah dari segi bentuknya, dan yang kedua, pembagian sunnah dari segi kualitasnya. Di sini kita akan membahas yang pertama mengenai pembagian sunnah dari segi bentuknya. Yang pertama ada sunnah qauliyah, dan yang kedua ada sunnah fi'liyah, dan yang ketiga ada sunnah takririyah. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu mengenai tentang pembagian sunnah dari segi bentuknya. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah bisa disebut juga dengan khobar atau berita, yang mana berupa sabda-sabda Rasulullah SAW yang didengar dan dipahami oleh para sahabat. Dengan kata lain, sunnah qauliyah itu adalah segala ucapan Rasulullah SAW yang mana keluar dari lisan beliau, yang didengar dan dipahami oleh para sahabat. Yang dimana sahabat ialah orang Muslim yang hidup bersama Rasulullah dan mengikuti segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh dari sunnah qauliyah yaitu yang dimana dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, belum beriman seseorang apabila dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ialah segala perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana tindakan beliau dalam melaksanakan sholat lima waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, melaksanakan manasik haji dan putusannya terhadap para pendakwa, dan dipergunakannya sanksi serta digunakannya juga pihak pendakwa di dalamnya. Sunnah fi'liyah terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu gerak-gerik, perbuatan, dan segala tingkah laku Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum, yaitu tata cara sholat, berpuasa, dan haji. Yang kedua yaitu perbuatan Rasulullah SAW, perbuatan yang khusus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya yaitu memiliki
istri lebih dari satu. Yang kedua, wajib melaksanakan sholat tahajud, duha, serta berkurban. Ketiga, segala perbuatan dan tingkah laku Rasulullah sebagai manusia biasa. Contohnya yaitu dengan tata cara dia berpakaian, berjalan, makan, minum, dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah takririah. Sunnah takririah adalah suatu persetujuan dari Rasulullah SAW mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung yang dilakukan oleh para sahabat beliau, yang dimana adanya petunjuk yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW memang menyetujui akan peristiwa tersebut. Dimana contohnya yaitu saat Rasulullah SAW bertamu ke rumah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan saat itu Khalid bin Walid menghidangkan makanan berupa dab, yang mana dab itu ialah sejenis biawak gurun kepada Rasulullah SAW. Kemudian saat Rasulullah SAW hendak makannya, ada seseorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa itu adalah dab, dan kemudian Rasulullah langsung mengangkat tangannya dan hanya memandanginya saja. Dan kemudian Khalid bin Walid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu haram?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak, tetapi hewan tersebut sangat tidak bisa ditemukan di daerah saya." Begitupun jawabnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah hanya memandanginya saja dan tidak memakannya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembagian sunnah dari segi kualitasnya. Yang pertama, mutawatir. Yang kedua, masyhur. Dan yang ketiga, ahad. Yang pertama, mutawatir. Mutawatir yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang berkesinambungan kepada generasi-generasi selanjutnya. Yang dimana jumlah perawi pada mutawatir ini cukup banyak dibandingkan masyhur dan ahad. Yang kedua, masyhur. Masyhur ialah sunnah yang diriwayatkan oleh generasi-generasi secara berkesinambungan. Namun pada generasi awal jumlah perawinya hanya beberapa orang saja. Namun pada generasi selanjutnya jumlah perawinya cukup banyak hingga mencapai tingkat mutawatir. Yang ketiga, ahad. Ahad ialah sunnah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW hanya seorang saja, di mana Rasulullah hanya sendiri meriwayatkan hadis. Materi yang ketiga yaitu tentang fungsi sunnah. Fungsi sunnah yang utama yaitu menjelaskan Al-Quran. Apabila Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam, maka sunnah disebut sebagai bayani. Bayani memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bayan at-takrir. Bayan at-takrir yang artinya menetapkan atau memperjelas isi yang ada dalam Al-Quran. Dengan kata lain, fungsi dari bayan at-takrir yaitu untuk memperkokoh isi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kira-kira artinya, apabila kalian melihat ruqyah bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi, maka berbukalah. Hadis ini ditakrir oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang kira-kira artinya, maka barang siapa yang mempertontonkan atau melihat adanya bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Yang kedua, ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir berfungsi untuk memberikan rincian atau memberikan tafsiran secara global, memberikan persyaratan atau batasan kepada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan bagi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contoh-contoh ayat yang bersifat mujmal yaitu berkaitan dengan tentang sholat lima waktu, zakat, puasa, serta muamalah. Yang dimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Yang mana hadis ini ditafsirkan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yaitu waqimus sholata wa atuz zakata wal qa'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sunnah sebagai dalil hukum Islam, yang mana telah dijelaskan dari teman saya beberapa materi tentang sunnah sebagai dalil hukum Islam. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang periwayatan hadis. Periwayatan hadis merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan kedudukan suatu hadis dalam perspektif ulumul hadis. Pentingnya masalah periwayatan ini juga tampak dari aspek dicakupnya yang secara singkat terhimpun dalam suatu definisi periwayatan hadis, yaitu penerimaan dan penyampaian suatu hadis dan serta penyandaran suatu hadis kepada serangkaian riwayat dalam bentuk-bentuk tertentu. Oke, dari definisi ini terdapat 3 unsur yang mendasar, diantaranya yaitu ialah yang pertama adanya unsur penerimaan,
Yang kedua itu ialah adanya unsur penyampaian, dan yang ketiga ialah adanya unsur penyandaran hadis terhadap suatu para periwayat hadis. Jika salah satu dari unsur ini terabaikan, maka akan berpengaruh terhadap suatu kekuatan hadis dalam menentukan suatu hukum dari masalah yang ada. Masalah periwayatan. Jika dilihat dari sisi utuh, redaksi atau matan suatu hadis, maka masalah periwayatan ini terdapat dalam dua kelompok, yaitu periwayatan dengan menggunakan lafaz dan makna, dan kedua kelompok pembagian riwayat yang berdasarkan sabda Nabi yang didengar oleh para sahabat, kemudian meriwayatkannya dengan hadis-hadis qauliyah, baik secara perkataan atau lafaz maupun makna. Ada dua unsur penting dalam masalah periwayatan suatu hadis yang tidak boleh terabaikan. Yang pertama itu ialah penerimaan, dan yang kedua ialah penyampaian. Unsur ini dikenal dengan istilah tahammul al-hadis wal al-ada. Ini dilakukan karena pada setiap penerimaan suatu hadis, pada saat itu juga berlangsung peristiwa penyampaian, yang dimana seorang murid menerima suatu hadis dari gurunya, dan di sisi lain gurunya telah melakukan penyampaian suatu hadis yang dimilikinya kepada para murid-muridnya. Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai periwayat hadis, maka ada beberapa poin utama yang harus diperhatikan, yaitu masalah periwayat. Ketika menyampaikan suatu hadis, haruslah mengemukakan sedikitnya dua hal. Yang pertama, cara penerima hadis yang telah ditemukan, dan yang kedua, nama-nama periwayat yang telah disampaikan ini kepadanya, sebagai fungsi untuk pertanggungjawaban atas sumber yang telah dipakainya. Dan yang B, kata-kata atau pernyataan yang dipakai sebagai penghubung antara suatu periwayat dengan periwayat terdekat. Sebelumnya menggambarkan cara-cara penerima hadis yang telah dipakai kepada periwayat hadis yang bersangkutan. Oke, materi selanjutnya ialah kebenaran kabar dari segi ibarat yang digunakan. Tingkat kebenaran berita dapat diketahui dari kuantitas pembawa hadis, atau bisa juga dari ibarat yang digunakan pembawa berita. Dalam hal ini terdapat beberapa tingkat kebenaran. Yang pertama, tingkat yang terkuat. Apabila pembawa berita mengatakan, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, atau Nabi memberitakan kepada saya, atau Nabi berbicara dengan saya. Bentuk penyampaian seperti ini menunjukkan suatu kepastian tentang adanya ucapan yang benar-benar dari Nabi dan tidak ada kemungkinan lain. Seperti hadis Nabi dari Sa'id Al-Khudri yang berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi, la salata ba'da subhi hatta tatlubu syams, wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba syams. Tidak ada solat setelah matahari, tidak ada solat setelah subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada solat setelah asar sampai terbenam matahari. Kedua, tingkat menengah atau tingkat yang kurang kuat, yaitu apabila pembawa berita mengatakan Rasulullah berkata. Bentuk seperti ini tidak menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa ia menerima sendiri secara langsung ucapan dari Nabi itu, karena ada kemungkinan bahwa pembawa dan penyampai berita menerima dari orang lain yang didengar dari Nabi, sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man asbaha junuban fala shauma lahu, man asbaha junuban fala shauma lahu. Siapa yang memasuki subuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian terungkap bahwa bukan Abu Hurairah sendiri yang menerima dari Nabi dalam ucapannya. Yang menyampaikan ini kepada saya, dan yang menyampaikan ucapan Nabi ini kepada saya ialah Al-Fadl Ibnu Abbas. Yang ketiga, tingkat yang lemah, yaitu apabila pembawa berita mengatakan Nabi menyuruh kami berbuat ini, dan Nabi melarang kami mengerjakan itu. Kelemahan periwayatan seperti ini karena ditemukan ada dua kemungkinan yang terdapat dalam ucapan itu. Yang pertama, dalam hal pendengarannya terhadap ucapan itu. Yang kedua, karena adanya tentang perintah atau suruhan. Karena seseorang terkadang menganggap sesuatu itu sebagai suruhan, padahal
bukan sebagai suruhan, dan begitu juga halnya dengan suatu larangan. Seperti hadis Nabi dari Umar yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim yang berbunyi, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an labusil hariri illa hakada. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra kecuali sebegini. Kemudian yang keempat, tingkat yang mubah ataupun tingkat yang boleh. Apabila si pembawa berita berkata bahwa ia melakukan sesuatu, kemudian ia menghubungkannya dengan suatu masa dengan Nabi, namun tidak ada redaksi dari Nabi tentang hal itu. Hal tersebut menjadi dalil kebolehan tentang berbuat sesuatu itu. Sebagaimana hadis Nabi dari Anas bin Malik yang berkata bahwa sahabat Nabi pada masa beliau menunggu sholat Isya hingga kepala mereka terantuk-antuk karena mengantuk. Kemudian mereka sholat Isya tanpa berwuduk kembali. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Tabrani dan asalnya dari Muslim. Baik, materi selanjutnya ialah penjelasan sunnah terhadap hukum dalam Al-Quran. Pada dasarnya, sunnah Nabi berfungsi sebagai penjelas hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dalam segala bentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum dalam Al-Quran ialah untuk diamalkan, karena dalam pengamalannya terletak tujuan yang digariskan. Namun dalam pengamalan suatu hukum Allah ini, dalam pengamalan suatu hukum Allah yang tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi. Kadar itu penjelasan dari Nabi bertujuan supaya hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dapat dilaksanakan dan dipahami oleh umat secara sempurna. Pertama, Nabi memberi penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami dan ditangkap oleh umat sesuai dengan kemampuan cara berpikir mereka ataupun akal mereka pada waktu itu. Sebagaimana yang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan sebuah ajaran dengan bahasa umatnya, yang terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyin. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan menyampaikan dengan bahasa umat kaumnya, dikarenakan agar dapat memberi penjelasan yang jelas dan terang kepada umatnya sendiri. Ini dikarenakan pada masa itu kaum muslimin masih berpikir secara sederhana. Maka dari itu, begitu juga Rasulullah menyampaikan ajaran ataupun perintah dari Allah dengan cara yang sederhana agar dapat dipahami dan dilaksanakan langsung oleh umat. Yang kedua, Nabi memberi penjelasan dengan cara dan contoh-contoh secara nyata yang terdapat di sekitar lingkungan kehidupan pada waktu itu. Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan mudah diterima dan dilakukan oleh umat. Pembahasan yang mengenai pembahasan yang melampaui dari hal-hal itu ataupun yang tidak ada pada waktu itu justru tidak diterima oleh umat. Sebagaimana dalam Al-Quran sering sekali muncul perintah mengeluarkan zakat. Tujuannya sudah jelas, yaitu adalah memberikan bantuan yang berbentuk materi kepada orang-orang yang memerlukan. Tetapi di dalam Al-Quran hanya memerintahkan saja, tidak memberi penjelasan tentang apa yang akan dizakati, berapa ukurannya, dan bagaimana cara memberi zakatnya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan terhadap arti zakat dan segala yang menyangkut dengan zakat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang berjudul Sunnah sebagai sumber berdaya hukum. Terbagi menjadi dua, yaitu sunnah taslik dan sunnah bukan taslik. Sunnah taslik, sunnah yang mengikat pada hukum. Misalnya, ucapan dan perbuatan Nabi berupa penyampaian risalah. Contohnya ibadat, akidah maupun akhlak. Yang kedua, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul karena kedudukannya sebagai pemimpin ataupun imam. Misalnya jihad, atau rampasan perang maupun bait mal. Yang ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi karena kedudukannya sebagai hakim, misalnya menyelesaikan perselisihan antara umat Islam. Yang kedua, sunnah bukan tasrik, sunnah yang timbul karena tidak mengikat, misalnya ucapan dan perbuatan Nabi karena insani, sebagai insani, contohnya makan, minum maupun menikah. Yang kedua, ucapan dan perbuatan Nabi
skala pengalamannya, misalnya pekerjaan. Ya, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi, misalnya mengatur barisan, penempatan pasukan, dan penentuan tempat dalam peperangan. Dan materi terakhir saya, yaitu kedudukan sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah berfungsi untuk mengikat, memperkuat, maupun sebagai penjelas dalam hukum-hukum Islam. Menurut para jumhur ulama, membagi 3 alasan. Yang pertama, banyaknya ayat Al-Quran untuk menaati Rasul, terutama terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu uti'u wa ati'ur rasul. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kedua, ayat dalam Al-Quran saling menyuruh untuk beriman kepada Rasul bersama dengan kewajibannya, terutama terdapat pada surah Al-A'raf ayat 158 yang bunyinya, aminu billahi wa rasulihi nabiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimah, yang artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang umi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. 3, ayat-ayat menyatakan bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad berdasarkan wahyu. Terdapat pada surah An-Najm ayat 3 yang bunyinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka tiadalah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang diucapkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Syarat yang menyangkut pembawa berita. Pembawa berita mencapai jumlah tertentu yang tidak mungkin mereka untuk berbohong. Pembawa berita mengetahui secara pasti apa yang beritakannya, dan pengetahuan mereka tentang berita tidak berdasarkan kepada pengamatan, bukan kepada pemikiran maupun perasaan mereka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Undur maqala wa la tandur maqala. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.